Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Kali ini Pak Kodi akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Kali ini kita akan memasuki pelajaran ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Dalam pembelajaran kali ini, tujuannya adalah kita dapat memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, memahami makna saling menghargai sesama, menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan mencontohkan sikap saling menghargai antar sesama. Kita akan masuki yang pertama, yaitu tentang orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana orang yang soleh itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh artinya baik. Jadi anak soleh berarti anak yang baik. Yang mana ciri anak soleh itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat, patuh kepada orang tua dan guru, serta menghargai sesama. Dan salah satu ciri orang soleh adalah jujur. Maka orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur artinya berkata dan berbuat benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka kita harus jujur kepada Allah, yaitu dengan selalu menaati perintahnya dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, kita selalu beribadah kepada Allah. Kemudian kita juga harus jujur kepada diri sendiri dan juga harus jujur kepada orang lain. Dan yang kedua adalah mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang mana salah satu ciri anak soleh tadi adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua yang mana adalah ayah dan ibu, kitalah yang yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Ya, merekalah yang mengasuh, ya, membimbing dan mendidik kita. Dan mereka tidak pernah lupa untuk selalu selalu mendoakan anaknya, ya, mendoakan anaknya agar agar kita menjadi anak yang soleh. Oleh karena itu, ya, kita sebagai anak juga juga harus selalu mendoakan orang tua, ya, dan menghormati serta patuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru, ya. Seperti yang dikatakan tadi, Pak Godi mengatakan bahwasanya salah satu ciri anak soleh adalah menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang mana guru ini adalah pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah, ya. Jadi guru itu telah mengajari kita ilmu pengetahuan, ya, membimbing kita dalam beribadah, mengaji, berhitung, ya, mengenal bahasa, kemudian mengenal pembelajaran alam dan lain sebagainya. Selain itu, guru juga mengasuh dan membimbing kita, ya, memperhatikan kita dan menjaga kita selama di sekolah. Maka sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat dan patuh kepada guru-guru kita.
Contohnya seperti berbicara dengan santun, ya, menyapa dan salim ketika bertemu. Itulah mengenai hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dan kemudian yang ketiga adalah tentang indahnya saling menghargai, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk dan warna kulit, ya. Demikian pula dalam kehidupan manusia, ya. Ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, dan di Indonesia itu banyak beragam suku, ya, budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, dan kita harus apa? Harus saling menghargai antar sesama di tengah-tengah keberagaman. Karena di Indonesia itu banyak suku, banyak budaya, ya, ada beberapa agama dan adat istiadat. Dan juga Islam itu mengajarkan kita, ya, mengajarkan kepada umat Islam agar apa? Agar saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Yang pertama, kita harus bisa menghargai pendirian orang lain. Contohnya, ya, di dalam agama Islam, ya kan, kita terdapat perbedaan dalam beribadah, ya. Ya, seperti contohnya kalau sholat subuh itu, ya, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut, ya. Jadi semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Ya, dan pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua itu ada tuntunannya, ya. Yang subuh pakai sholat kunut juga ada ketentuannya, kemudian yang tidak pakai kunut juga ada ketentuannya. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Yang penting adalah apa? Kita sholat subuhnya. Jadi kita harus menghargai apa? Menghargai pendirian orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menghargai keyakinan orang lain, ya, yang mana kita itu hidup di lingkungan atau di negara Indonesia ini yang berbeda suku dan agama. Jadi pastilah kita punya teman atau tetangga yang berbeda agama dengan kita. Di dalam berteman ataupun bertetangga, kita harus selalu rukun dan selalu saling menghargai walaupun kita berbeda agama. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain, ya. Contohnya dalam belajar kelompok atau ketika di dalam kelas, ya, kita diberi tugas untuk membuat kelompok, ya, dan masing-masing siswa itu pasti punya apa? Punya pendapat sendiri. Contoh, kita akan membahas tentang perilaku terpuji. Nah, contoh, si A pasti punya pendapat yang berbeda dengan si B, dan si C juga pasti berbeda. Contoh, si A, perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik. Kemudian si B menjawab, perilaku terpuji itu ya perilaku yang dicontohkan oleh Nabi. Terus yang si C juga punya jawabannya beda. Perilaku terpuji itu perilaku yang diperintah Allah. Jadi walaupun jawaban si A, ya, pendapat si A, si B, si C itu berbeda, kita harus bisa menghargai. Jadi walaupun kita punya perbedaan pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain. Jika pendapat kita juga ingin dihargai, ya, jika omongan kita juga ingin dianggap dihargai, kita juga harus menghargai omongan atau pendapat orang lain. Nah, itu tadi mengenai menjadi anak soleh, ya. Karena apa? Karena Allah itu sangat mencintai anak soleh. Dan ciri-ciri anak soleh tadi apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Jujur, ya. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, ya. Setia, hormat kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan kita harus apa? Saling menghargai antar sesama. Nah, itulah mengenai pembahasan kali ini mengenai menjadi anak soleh, ya. Sangat mudah sekali kita coba untuk menjadi anak soleh, ya. Salah satunya kita dengan apa? Dengan bersikap jujur, dengan hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, ya, kepada guru, dan saling menghargai antar sesama. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Kita akhiri pembahasan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.